Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Metanca sabalokasmi mana samba waye aparimanang. Udang adoca tirianca asam badang awerang asabatal di. Selamat petang, namo buddhaya. Ya, bahagia, gembira ya, pada petang hari ini atau sore menjelang malam ya, kita sama-sama hadir di sini yang melakukan ya, puja bakti ya. Ya, kebetulan besok atau malam ini ya ada uposatha ya. Ya, tidak jadi soal ya. Ada uposatha, nggak ada uposatha, kita tetap melakukan kegiatan ya sebagai umat Buddha. Bapak Ibu saudara-saudari, ya pada kesempatan petang hari ini ya saya berkesempatan ya gembira ya sama-sama berbuat baik ya. Jadi kan terkadang kita biasanya berpikir yang berbuat baik hanya umat, pantainya juga ya sama. Saya juga gembira dalam hal apa? Ya sama-sama berbuat baik ya, Bapak Ibu sekalian berbuat baik, baca parita, mendengarkan khotbah dhamma, meditasi itu berbuat baik, ya kan? Saya juga ya berbuat baik juga ya. Yang dikatakan sebagai dhamma dana ya, berdana atau berbuat kebajikan, menyampaikan, mewartakan atau menjabarkan, menjelaskan dhamma. Jadi dhamma dana, berbuat baik atau berdana kebenaran. Jadi sama-sama kita berbuat baik ya pada kesempatan sore hari ini atau petang hari ini. Bapak sekalian, kalau bicara kebajikan, ya secara umum, kalau umat Buddha yang udah terbiasa ya beribadah, ya sudah ngerti lah ya secara garis besar ya. Ya tapi yang perlu kita tingkatkan lagi kebajikan yang kita lakukan itu pengertiannya. Ya, kalau kita bicara kebajikan, ya dhamma yang Sang Buddha ajarkan kepada kita semua, ya kebajikan itu bisa melalui pikiran, ya manokama, wacakama, dan juga melalui badan jasmani ya, wacakama dan juga jasmani, ucapan dan jasmani ya. Jadi perbuatan baik itu bisa melalui tiga media ya, tiga landasan, tiga saluran ya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan yang harus kita luruskan, harus kita latih gitu. Ya memang kalau misalkan kita umat Buddha biasanya kan sering ya mendengarkan latihan sila ya, musawadawa, weramani, sikap sama diami, berlatih untuk tidak berbohong ya atau berucap yang tidak sesuai. Jadi kalau sila itu kan menahan diri ya, latihan. Tapi kalau kita bicara kebajikan itu, kita itu aktif ya, aktif bertindak. Yang namanya suatu perbuatan baik atau kebajikan itu adalah aktivitas yang berkehendak. Nah, ya, jadi pengertian itu yang kita tingkatkan ya, kita semakin mengerti gimana umat Buddha itu bisa berbuat baik. Nah, itu kan melalui pikiran, oh, caranya gimana? Nah, gitu. Jadi kita umat Buddha yang sudah ya anggap saja udah belajar dhamma, udah cukup lumayan lah ya, bukan yang baru lagi ya. Jadi gimana caranya itu kita berbuat suatu kebajikan itu punya nilai atau pahalanya yang besar, berbobot. Kalau perbuatan baik biasa ya biasa aja ngerti. Tapi gimana supaya suatu kebajikan itu punya nilai yang tinggi? Nah, ya itu sini perlu kita memiliki landasan pengertian bagaimana kita berbuat baik. Yang pertama melalui pikiran, manokama itu gimana caranya ya kita berbuat baik itu supaya punya nilai yang besar. Nah itu tadi. Ya, jadi kita aktif jaga pikiran kita. Gimana caranya agar suatu kebajikan melalui pikiran itu punya bobot nilai yang tinggi? Ya kita harus punya pengertian. Selain kita punya pengertian, kita punya sati, perhatian akan setiap tindakan melalui pikiran yang kita lakukan. Nah, jadi gimana caranya berbuat baik melalui pikiran itu yang memiliki nilai yang tinggi? Nah,
jadi dibutuhkan yang namanya sati, perhatian, fokus. Supaya apa? Supaya pikiran baik atau karma baik yang kita lakukan melalui pikiran itu benar-benar yang kita harapkan itu adalah murni adanya. Nah, contoh misalkan kalau misalkan yang biasa-biasa itu ya kita berpikir ya misalkan semoga bahagia mamanya. Ya, tapi kan pas tiba-tiba di sampingnya ada musuhnya. Nah, ya kan? Emang sih pikirannya itu mengharapkan misalkan mamanya bahagia, tapi karena kondisi terpicu ya oleh suatu kondisi yang menimbulkan ketidaksenangan. Nah, itu jadi tercemar. Nah, itu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya karena perhatiannya, satinya belum kokoh. Jadi masih goyah. Jadi masih mudah terpengaruh pikirannya. Nah, itu. Nah, jadi kenapa biasa-biasanya perbuatan bajik melalui pikiran itu nilainya berkurang atau rendah ya, kita ambil gambarannya begitu karena perhatiannya kita. Jadi kita belum mampu benar-benar perhatian fokus kita saat melakukan kebajikan melalui pikiran itu murni adanya. Nah, itu yang harus kita latih, kita kembangkan sehingga perbuatan bajik melalui pikiran itu memiliki bobot atau nilai yang tinggi. Nah, jadi butuh yang namanya perhatian. Itulah gunanya kita latihan samadhi, meditasi. Agar apa? Agar sati kita terkembang, fokus. Jadi benar-benar murni saat kita mengembangkan pikiran yang positif. Nah, misalkan latihan metta bhavana. Nah, itu perbuatan bajik melalui pikiran. Tapi tiap orang yang beda-beda. Ada orang yang memang sudah mahir dalam mengembangkan metta bhavana relaksasinya. Ada orang yang masih tahapan latihannya, ya malahan menganggap, aduh, ini kok nggak berkembang ya, kok nggak bisa. Padahal itu harus melalui suatu proses waktu, ya. Jadi nggak bisa, misalkan seorang berlatih metta bhavana, pengen cepat-cepat langsung bisa, langsung berkembang relaksasinya, kasih sayang, itu nggak bisa. Semuanya butuh proses. Mengapa? Karena kan satinya belum kokoh, belum berkembang. Nah, gitu. Jadi kalau yang sudah terkembang itu tidak mudah terpengaruh oleh suatu kondisi lingkungan yang menggodanya. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang kita tingkatkan. Ya, gimana caranya saat kita berniat, ya, cetana, suatu perbuatan bajik melalui pikiran itu benar-benar murni. Kita harapkan semurni-murninya, berbobot, berkualitas. Gitu. Jadi saat kita mengembangkan relaksasi, mengharapkan misalkan temannya, tetangganya, keluarganya bahagia, itu benar-benar pikiran kita itu penuh, fokus, sati yang kita kembangkan benar-benar pikiran yang baik. Nah, itu. Ini memang butuh kejelian ya, butuh perhatian saat sedang kita berlatih yang namanya perbuatan baik melalui pikiran. Nah, itu. Ya, jadi kita butuh yang namanya perhatian, pengertian. Tapi tidak perlu khawatir ya kalau misalkan saat sekarang masih sulit sekali, nggak masalah. Masih Bante, ya misalkan saya sudah nih Bante, sudah niat ya ingin mengembangkan relaksasi, mengharapkan semua makhluk bahagia. Tapi tetap aja Bante, kalau misalkan ingatan saya muncul si tetangga saya yang rese itu, saya jadi kesel lagi Bante. Ya emang begitu, ya kan? Namanya juga proses nanti. Ya coba jujur aja ke diri sendiri. Ya kan, pernah nggak ngalami begitu? Ya kan, jangankan upasika, saya aja masih suka begitu, ya kan. Kadang kan ketemu ya gimana ya, namanya juga kita bermasyarakat ya. Kadang sama Bante atau sama upasika, kadang ada suatu perbuatan yang gimana. Jadi masih kepikiran. Nah, itu latihannya kita itu di situ. Itu tantangannya. Tantangan yang harus kita hadapi. Gimana caranya saat mengembangkan pikiran yang positif, perbuatan bajik melalui pikiran itu kita tidak terpengaruh. Nah, itu. Bedanya di situ, ya kan? Ada yang masih terpengaruh. Ya semoga hidup bahagia, semoga temannya bahagia. Muncul wajah tetangganya yang rese itu, udah langsung kesana. Nah, itu contoh ya, contoh sati perhatian yang belum terkembang atau suatu perbuatan bajik yang masih tercemar. Nah, itu perbuatan baik, tapi ya masih tercemar ya, masih terpengaruhi oleh itu tadi kebencian. Nah, itu. Jadi kenapa kita harus kerap kali, sering kali kita melakukan kebajikan, latihan, itulah sembodo ajakan. Kurangi yang buruk, tambahlah yang baik. Nah, itu gunanya seperti itu. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu terbiasa. Jadi saat kita kokoh, saat kebencian, keserakan, ketidaksenangan muncul, nggak ngaruh
sama niat kita untuk berbuat baik, mengembangkan belas kasih. Nah, itu. Nah, ini yang kita latih ya, kita kembangkan, kita tingkatkan lagi kualitas kebajikan kita. Ya, kebajikan sumber kebahagiaan, ya iya. Ya kan? Coba kalau misalkan masih keingat terus musuhnya kita yang rese sama kita, ganggu kita yang di sekolah, yang kuliah, adiknya, cicinya, kokonya atau mama papanya kadang juga jahil gitu kan, kita kesel aja gitu kan. Coba kalau kita nggak punya latihan pengendalian diri, nggak mau berlatih, ya kita keingat terus kan. Masa ya kita mau seperti itu, ya kan? Ya rugi siapa? Diri kita sendiri. Yang jika siapa? Kita. Nah, masa kita biarkan diri kita menumbuhkan kebencian? Ya kan, jangan ya. Jadi kita mau Buddha, itulah tugasnya kita, latihannya kita itu di situ, kita belajar dhamma itu di situ. Nah, kita berlatih, kita punya dasar fondasi pengetahuan yang memadai untuk menghadapi ya kenyataan hidup, realita kehidupan. Nah, gitu. Kalau kita idealis, kita minta jangan saya diresei, jangan saya diganggu, ya kan nggak bisa. Namanya juga kita hidup, ya ada suka, ada duka, dipuji, dicela, mendapatkan pujian dan enggak. Itu kan harus kita terima, harus kita hadapi. Nah, ini. Ya, jadi Sang Buddha membawakan dhamma itu fungsinya, gunanya untuk kita agar kita bisa menghadapi kenyataan hidup ini sebaik-baiknya. Sikap kita itu harus bagaimana yang tepatnya. Nah, kan begitu. Nah, kalau nggak gimana? Ya udah, nggak ada habis-habisnya kita mau balas dendam, ya kan, sama yang ganggu kita, rese kita dendam ke Sumana, ya kan, itu kan nggak bagus. Nah, itu makanya, jadi kita mau Buddha harus bahagia, bersyukur, kita mengenal dhamma, kita berlatih praktik dhamma tahap demi tahap, ya untuk menghadapi ya hal seperti itu. Sama, jangan kira sukha itu tidak bisa membuat kita itu batinnya merosot. Bisa juga sama. Kalau kita nggak punya mental yang siap saat menghadapi suka, kita juga bisa merosot. Nah, gitu. Kita terbuai, terlena. Oh, sudahlah, biarin lah. Saya kan udah bahagia. Ya kan, orang tuanya kecukupan, semua keinginan terpenuhi. Ya kan, mau apa? Ada, coba bayangkan. Ya kan, terbuai oleh kenikmatan dunia. Apa yang terjadi? Bahagia. Akhirnya apa? Ya udah, dia udah nggak mau berbuat baik lagi. Ya nggak bisa juga. Ya kan? Nah, jadi suka duka saat kita menghadapi realita atau kenyataan hidup, kita harus punya fondasi kondisi mental yang siap. Nah, itulah dhamma. Dhamma itu mengingatkan kita supaya kita itu punya kontrol, kita itu punya kendali, kita itu tahu diri, tahu batasan, sedang jaya-jayanya, ya kan. Apalagi kalau yang misalkan wirausahawan, ya kan, sedang sukses-suksesnya, ya kan, sedang jaya-jayanya, lupa diri, tahu-tahu pandemi, aduh, kolaps, ya kan. Nah, waduh, baru sadar, waduh, ya lupa, udah lama nggak ibadah, udah lama nggak berbaik, dia terbuai, dia foya-foya, menikmati kesuksesannya, dia lupa berbaik, bahwasanya hidup ini kan ditopang sama karma, nggak bisa mau sukses nggak sukses, mau wirausahawan apapun itu judulnya kan tetap setiap makhluk itu ditopang oleh yang namanya karma. Jadi jangan lupa menanam. Nah, itu jangan terbuai sama keasikan kenikmatan hidup duniawi. Menikmati kejayaan sih boleh, ya nggak salah, oke, harus malah. Tapi ya itu tadi catatannya, kita jangan sampai terbuai, terlena. Jangan sampai kita sudah nggak mau berbuat baik lagi, menganggap udah cukup dah, saya udah bahagia, udah sukses, perusahaan udah ada, anak semuanya kuliah ke luar negeri udah sukses semuanya, cucu cicit udah bahagia. Ya jangan lupa ya, hidup ini itu tadi, kalau kita tidak mengerti akan kehidupan ini, kebenaran hidup ini, ya kita lalai, kita lengah, kita lupa, ya sudah. Nanti akibatnya ya akan kita terima. Kita tidak berbuat baik, ya nggak bisa juga, lengah jadinya. Jadi batin kita tidak tepat. Nah, itu. Jadi kita berbuat baik itu ya supaya melatih, ya. Selain karma baik yang kita perbuat, kita sedang mengkondisikan, membiasakan, menumbuhkan suatu kualitas batin kita. Tahu gimana cara menjalankan kehidupan ini. Sedang sukses, ya itu tadi, jangan sampai lupa diri. Sedang belum sukses, sedang berjuang, ya jangan berkecil hati, jangan kecewa, jangan jengkel, jangan putus asa. Terus tetap menjaga asanya, harapannya. Ada harapan yang bisa kita raih di depannya. Begitu. Itulah Dhamma mengajarkan kita itu cara yang tepat, kualitas batin kita, sikap kita dalam menghadapi kenyataan hidup. Nah, jadi bukan hanya urusan duka, derita-derita, enggak.
saat suka juga kita harus tahu caranya bagaimana mengelola kesuksesan, kebahagiaan kita. Jangan berlebihan. Hati-hati juga ya. Kan corak hidup kita ini kan anicca ya kan. Enggak selamanya masa orang derita terus ya kan, sepanjang hidup derita ya enggak lah ya kan. Dan enggak juga masa sepanjang hidup suka terus ya kan. Ya enggak juga ya kan. Nah, itulah kedewasaan kita. Itulah dhamma, melatih kita. Jadi dhamma itu itu epasiko. Buktikan. Benar atau kagak yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, praktikan. Gunanya untuk kita, manfaatnya untuk kita. Itulah. Nah, jadi kebajikan itu punya nilai yang besar. Selain karma baik, juga bisa membuat kita bahagia. Ya iya, mengapa? Kita enggak gusar, kita enggak kecewa, kita enggak menjadi putus asa. Kita udah ngerti. Oh, enggak masalah. Ini hanya proses hidup yang harus kita lewati. Enggak. Oh, sekarang enggak apa-apa. Teman saya sudah sukses duluan. Saya lalu putus asa, jengkel, kesel. Enggak. Wah, langsung berpikir negatif. Wah, jangan-jangan dia ini tuh negatif. Enggak masalah. Tetap praktik. Saya tahu caranya. Dhamma, Sang Buddha ajarkan kita banyak berbuat baik supaya kita bisa lepas dari gelap menuju terang. Nah, ya kan ada kan perumpamaan begitu ya kan? Dari gelap menuju terang. Nah, jadi maksudnya dalam kondisi yang belum sukses atau kondisi yang tidak beruntung, ada harapan untuk keluar dari ketidakberuntungan itu. Dari gelap menuju terang. Begitu juga bisa kebalik. Kondisi sekarang ini sejahtera karena lengah, yaitu tadi jadi gelap lagi, ya kan? Ada lagi yang gelap menuju gelap, ya udah hidupnya serba kekurangan, tidak beruntung, ditambah lagi nggak mau berbuat baik, nggak mau belajar dhamma, nggak ngerti. Nah, gimana mana bisa dia sukses? Nah, begitu ya. Atau ada juga yang dalam kondisi beruntung, terang menuju terang. Nah, itu bagus sekali, ya kan? Dia telah di keluarga yang berkecukupan, ya kan? Memadai, ditambah dia juga orang baik, berpendidikan, mau ibadah, mau berbaik. Nah, itu dia. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itu. Nah, jadi ya, kebajikan itu perlu, ya perlu. Termasuk faktor yang menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita hidup ingin bahagia, ya harus memenuhi salah satu faktor dari hidup kita, itu kebajikan. Di samping kita bekerja keras ya, jangan duduk diam aja kata Bante, pokoknya berbuat baik aja nanti bakal sukses, bakal bahagia. Ya enggak lah ya kan, berbuat baik lalu duduk diam, ya gimana coba ya kan? Ya enggak, harus bekerja, kan harus ada medianya ya kan. Anggap saja buah karma baik mau matang, tapi mau matang di mana lah? Lahannya, ladangnya nggak ada begitu kan? Udah nanam bibit tapi dia nggak bekerja, nggak dikasih ladang yang subur, lalu nanti mau buahnya gimana? Nah, begitu ya. Jadi kita mau Buddha begitu, berbuat baik ya, bekerja keras, semangat mencari nafkah iya, agar apa? Agar bisa tumbuh kan pahalanya atau buah dari kebajikannya. Begitu, kebajikan sumber kebahagiaan begitu ya kan. Ya iyalah, masa udah dapat penghasilan, udah dapat cuan gede nggak bahagia? Waduh, kalau udah dapat cuan gede nggak bahagia, aneh tuh ya kan. Masih kurang berapa itu, serakah amat ya kan. Ya begitu ya. Jadi begitu, kebajikan itu bisa menjadi sumber keberkahan hidup, kehokian kita ya. Hoki ya, bahasa Hokkien hokpo ya gitu ya. Hoki, hokpo, beruntung, berkah, dan itu di situ sumbernya. Jadi kita nanam, nah gitu ya. Jadi pertama baik melalui pikiran. Nah ini ya, kadang kan ya kita duduk anteng diam, tapi kan pikiran siapa yang tahu, ya kan. Nah jadi hati-hati ya, hati-hati dengan pikiran kita. Makanya perlunya meditasi supaya kita punya kendali yang penuh terhadap pikiran kita. Jadi jangan sampai pikiran kita itu dibiarkan terbiasa berpikir negatif. Duduk sih anteng-anteng, gitu kan. Kata pepatah gitu kan, yang di masyarakat ya kan, biasanya kan begitu orang ngomongnya begitu, pepatahnya istilahnya begitu, rambut bisa sama hitam, tapi hati orang siapa yang tahu. Nah begitu kan ya, sama kita mau udah kan begitu ya kan. Kadang duduk anteng si anteng, tertib rapi baris, tapi pikiran siapa yang tahu ya kan. Kali aja dia nggak suka sama Bante, kali aja kan gitu kan. Duduk sih duduk, tapi ya kan pikirannya ya begitulah ya, namanya juga pikiran ya begitulah ya, berkecamuk ya kan. Kadang senang, kadang nggak senang, ya begitulah ya kan. Siapa yang tahu ya kan. Emang udah punya abinya bisa baca pikiran orang kan begitu ya. Nah jadi hati-hati ya, itu gunanya
kita punya fokus, konsentrasi, sati yang kuat itu ya seperti itu. Supaya apa? Kita jangan membiarkan pikiran kita yang bermanfaat sangat luar biasa ini diracuni atau terbiasa berpikir yang negatif, itu jangan. Jadi kita berlatih untuk ya seluruh-seluruhnya lah, sebaik-baiknya, walaupun ya masih ada godaan ya yang mencemari, itu wajar, tapi intinya kita harus berupaya ya seperti itu ya. Jadi kebajikan melalui pikiran, kebajikan melalui ucapan, ya ucapan yang menyenangkan ya, ucapan yang berguna, dhamma dana. Kalau misalnya ada yang nanya tentang ajaran agama Buddha, itu kasih tahu mengapa kita mau baik melalui ucapan. Nah, begitu. Jadi bukan hanya tidak berbohong, tapi kita gunakan mulut kita, lisan kita, ya kan? Masih beruntung loh kita masih punya mulut bisa bicara, ya kan? Coba yang punya mulut tapi nggak punya lidah, ya kan? Gimana ya kan? Gimana berbuat baik melalui ucapan, gitu kan? Jadi kita harus bersyukur loh ya Bapak Ibu sekalian. Pas aku kayak hadir di sini, bila mana masih ada mulut, masih bisa bicara, ya kan? Masih bisa ngomong, coba ya kan? Nggak bisa ngomong gimana orang bisu, yang kasihan ya, bukannya menjelekin, enggak, tapi kan ya kali aja dia begitu ya kan, hilang kesempatan dia berubah melalui ucapannya, gitu ya. Jadi gunakan ya. Jadi kembali lagi kita ingatkan diri kita, gunakan lisannya kita, mulutnya kita itu untuk berbuat baik ya, daripada mencela, ya kan, berbohong dan lain sebagainya. Lah untuk apa, ya kan? Buat kemabur aja, katanya mau bahagia, tiba kemabur, ya kan nggak bisa ya. Jadi harus satu jurusan. Kalau Bapak Ibu sekalian pas ingin hidup bahagia, ya harus satu jurusan, ya kan. Ingin terlahir jadi dewata di alam surga, ya harus jurusannya ke atas, ya. Jangan pengennya terlahir di alam bahagia surgawi jadi dewa dewi, tapi perbuatannya ke bawah, ya kan. Jadi kan nggak satu jurusan, ya kan. Sama Bapak Ibu sekalian, ya kan. Misalkan mau naik angkot ke kota, ya kan, salah jurusan, ya kan. Nah gimana, nggak nyampe kan. Nah begitu sama ya, kita punya tujuan ingin bahagia, ingin terlahir jadi dewa dewi, terlahir di surga, tapi perbuatan kita nggak karuan, taunya cuman cung cep, ya kan, sembahyang, memohon, berdoa, meminta, tapi perbuatannya nggak karuan. Lah gimana coba, ya kan. Habis buat jahat, nipu, habis tukam, pulangnya besok pagi pai sembahyang, berdoa. Ini kan kita bicara realita kehidupan lah ya kan, minta keselamatan dan lain sebagainya, ingin mohon ampunan. Lah gimana, habis itu kita ngulang lagi. Nah lah gimana, yang udah beda jurusan, salah jurusan, mintanya jurusannya ke atas tapi naik angkotnya beda, ya yang ke bawah nggak nyampe. Nah begitu sama Bapak Ibu sekalian, lupa suka pusika ya. Jadi hidup kita seperti itu, ingin hidup lancar, usahanya, bisnisnya lancar, studinya, belajarnya semua lancar, itu jurusannya harus ke sana. Nah, jadi jangan melenceng, yang melenceng yang nggak nyampe-nyampe. Nah begitu ya. Jadi ini harus kita sadari. Ini ya inilah kenyataan kehidupan, hukum alam, hukum kehidupan kita itu ya seperti itu. Nah, jadi nggak usah khawatir, tetap semangat ya Bapak sekalian ya, berbuat baik ya. Mengapa itu perlu, penting? Salah satu faktor yang tidak bisa kita abaikan. Percuma Bapak sekalian bekerja keras dari pagi ketemu pagi, ya kan, istilahnya banting tulang gitu ya, tapi kalau tidak ada dukungan, sokongan karma baik, itu juga sulit. Nah gitu kan, di Mangala Sutaka ada kan, buat tempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri ke arah yang benar, itulah bekal utama. Nah jelas, ya kan, tempat tinggal kita menentukan. Harus memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Yang kita lakukan sekarang ini kan untuk masa depan. Nah itu timbunan kebajikan. Dan juga membimbing diri. Nah itu tadi, bekerja keras. Ya diri kita itu dibimbing. Setelah berbuat baik, diri kita ini juga harus diarahkan, hidup kita harus benar. Mengapa? Biar satu jurusan. Nah ya kan, nah begitu. Ya, tinggalnya dekat wihara, rajin ibadah, berbuat baik, lalu bekerja keras. Nah itu dia, itu sumber keberkahan hidup kita itu di situ. Jadi harus searah ya. Jadi kalau Bapak sekalian nanti pulang jangan salah naik angkot ya, atau ngantuk ya. Enggak lah, baru petang begini masa udah ngantuk, ya kan. Jangan ya. Ya kalau jurusan kota 01 ya,
Satu ya. Kalau kali terus berapa? Lupa. Ya pokoknya begitulah ya. Jadi hafalin ya, jangan salah naik angkot ya. Kalau bingung nanya dulu ya. Daripada nyasar-nyasar, nggak nyampe-nyampe. Nah begitulah ya, selingan ya. Begitu ya, hidup kita juga begitu sama. Ya kalau ingin bahagia mendapatkan pahala yang besar, harus satu jurusan. Nah gitu ya. Perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Ya, jasmani itu ya begitulah ya. Baksos, bantu-bantu. Nah satu lagi, ini juga umat Buddha harus memiliki pemahaman ya. Jadi kalau misalkan bantu-bantu itu juga perbuatan baik loh ya, diniatkan loh ya. Misalkan di wihara, di cetia, dimanapun gitu kan ada baksos, bantu-bantu nyapu, bantu-bantu peres-peres, itu perbuatan baik loh ya. Perbuatan baik melalui jasmani. Jadi jangan bilang, gengsi lah apalah gitu ya kan. Lah masa saya disuruh angkat meja. Nah, saya kan misalkan pengurus, saya kan bos juragan. Enggak ada cerita. Kalau kita bicara agama, kita bisa bawa nggak ada urusan dengan status sosial Anda, ya. Sama. Saya bantu-bantu nyapu, bersih, beres-beres, ngangkat meja, kursi bangku itu, saya niatnya bawa baik nah gitu. Ya bakso. Jadi bawa baik itu bukannya sekedar memberikan materi gitu, kagak, enggak ya. Melayani itu juga bawa baik. Beres-beres itu bawa baik. Gitu. Jadi gunakan fisik Anda itu untuk melakukan suatu kegiatan yang berguna, bermanfaat. Kali aja bisa ngaduk semen, ya kan, bantu bangun jembatan. Nah itu buat baik juga. Ya kali aja, ya kan. Kali aja ada yang bisa manjang-manjang loteng, perbaiki genteng kan gitu. Nah itu, wah di Citia di Wihara ada genteng rusak nih, tapi gua bisa nih, lumayan ada pengalaman tuh Buddha perbaiki genteng rumah, gua bantu nggak jadi soal, walaupun sekarang dia big boss, ya kan? Begitu. Buddha harus punya pemikiran seperti itu. Jadi nggak ada cerita gengsi-gengsian, status sosial dan kebajikan itu nggak ada. Kalau udah kita bicara kebajikan itu, status sosial siapapun Anda itu ditinggalkan. Nah, gitu ya. Jadi gunakan fisik Anda ini untuk melakukan kebajikan. Ya kan? Suatu hal, tindakan yang berguna, bermanfaat untuk orang lain, untuk banyak makhluk, apa saja, gitu kan? Jadi penting loh, perlu kita harus punya pengertian atau pemikiran seperti itu. Jadi yang jangan hanya mau berdana, kalau bicara berdana udah ngerti dah, budaya memberi gampang. Tapi coba kalau pengertian yang lain, dan berubah itu kan pengertiannya luas ya. Jadi jangan hanya dipersempit maknanya. Kalau cerita berubah berarti berdana materi, barang dan sebagainya, enggak begitu. Anda masih muda, punya tenaga. Anda bisa menyumbangkan tenaga Anda. Anda punya keahlian. Anda bisa misalkan bikin bangku, bikin meja. Anda lakukan, Anda dermakan, Anda berikan. Itu perbaik. Ya, jadi nggak ada cerita gengsi-gengsian loh ya. Saya kan bos, saya kan pengurus misalkan. Saya ini siapa? Nggak ada. Masa saya sudah angkat meja bintang? Nggak ada. Ya kan? Saya aja juga masih nyapu kok, ya kan? Mengapa? Tergantung niat kita, ya kan? Kita mau baik, mumpung kita masih sehat, ya kan? Coba kalau udah sakit, ya kan? Mau baik, mau di jasmani gimana? Coba sulit kan? Nah begitu ya. Jadi Bapak sekalian, Pasika, kita pengikut ajaran Sang Buddha itu harus punya pengertian ya, pengertian yang luas ya. Supaya apa? Supaya kita paham. Kita tidak menyia-nyiakan hidup kita, ya kan? Kita punya akal, bisa berpikir. Kita gunakan untuk berbuat baik. Kita masih bisa bicara, ya kan? Punya mulut, gunakan untuk berbuat baik. Yang penting diniatkan. Kita punya jasmani, tangannya masih lengkap, masih komplit. Kita gunakan untuk bisa melakukan suatu tindakan yang bermanfaat. Nah, begitu. Nah, jadi kebajikan itu dalam pandangan agama Buddha sangat luas sekali, sangat besar sekali ya. Jadi tidak hanya mencakup berbuat baik di wihara, berbaik memberi sesuatu, tidak ya. Jadi memberikan informasi itu juga berbuat baik, berbicara itu berbuat baik ya. Jasmani kita gunakan sebaik-baiknya itu juga berbuat baik, ya kan. Yang bisa mengobati, dia bantu orang, itu berbuat baik. Banyak sekali, banyak kesempatan dimanapun Anda berada, Anda niatkan saja berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah ini, jadi satu lagi ya, kita udah harus bahagia, harus bergembira. Mengapa? Kita buat baik itu di mana saja tanpa batas, tanpa harus ada syarat-syarat apapun. Yang penting kita ngerti, kita niatkan, ya sudah kita lakukan. Yang berguna, bermanfaat, bisa membantu orang lain,
itu sudah punya nilai yang besar untuk hidup kita, gitu ya. Jadi kebajikan harus selalu dilakukan ya, sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Mengapa? Ya karena ya kita hidup ditopang oleh perbuatan kita. Dan juga yang menentukan berikutnya, kehidupan kita berikutnya ya perbuatan kita. Ya kan? Bapak Ibu ya punya harta materi, emang kalau sudah selesai hidupnya bakalan dibawa? Kan kagak, ya kan? Yang Anda sertai di kehidupan berikutnya, amal perbuatan yang Anda lakukan di kehidupan ini. Nah itu, ini harus kita ingat sebaik-baiknya, supaya apa? Kita punya kendali. Oh, hati-hati. Oh, jangan. Nah, di sini ada di zamannya Sang Buddha itu ada yang namanya seorang berumah tangga upasaka ya, namanya Hataka dari Alawi. Nah, jadi waktu Sang Buddha berkunjung ke Alawi, di suatu Alawi itu ya nama kota lah ya, begitulah ya. Jadi Sang Buddha itu menyampaikan kepada murid-muridnya, para bante ya. Sang Buddha mengatakan bahwasanya berumah tangga atau pasaka Hataka ini dia memiliki 8 ya, 8, dia 7 plus 1 lah ya. Jadi awalnya Sang Buddha menyampaikan si Hataka ini dia punya awalnya Sang Buddha mengatakan si pemuda Hataka ini dari Alawi ini dia punya 7 kualitas diri yang mengagumkan, menakjubkan. Apa saja ketujuh tersebut? Nanti terakhir ada tambah 1 lagi, jadi totalnya itu 8. Yang pertama, Hataka ini dia punya kualitas diri yang menakjubkan atau mengagumkan itu berupa sabda. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diingat ya, ini bisa menjadi teladan buat kita ya, dan khususnya upasaka-upasika. Karena ini di zamannya Sang Buddha sudah ada perumah tangga atau upasaka-upasika yang berkualitas, yang bagus, yang baik gitu ya. Yang pertama, Hataka ini, pemuda Hataka ini dia punya kualitas diri yang pertama berupa sadar keyakinan. Nah, Hataka ini dia pengikut ajaran Buddha, ya, pengikut ajaran Dhamma. Jadi dia punya keyakinan yang tepat, yang benar. Ya, jadi Bapak sekalian, upasaka-upasika itu bisa meniru, meneladani, mengikuti atau menjadi contoh untuk Bapak sekalian sebagai motivasi, sebagai semangat menjadi upasaka-upasika yang unggul, yang menakjubkan, ya mengagumkan. Nah, ya. Pertama, punya kualitas diri berupa sadda atau keyakinan. Tentu di sini keyakinan yang benar terhadap tiratana, yakin terhadap figur seorang Buddha, ya. Jadi pokoknya sangat yakin, sudah nggak ada ragu-ragunya lagi. Jadi nggak ada yang namanya ragu-ragu atau bimbang terhadap figur atau sosok seorang manusia suci berupa Buddha. Jadi udah paham benar apa itu Buddha, itu dia udah paham benar, sangat yakin ya. Terhadap Dhamma, ajaran Sang Buddha sama ya. Setelah Sang Buddha Gautama parinibbana atau mangkat, berikutnya guru kita itu adalah Dhamma ya. Dhamma ini menjadi guru kita, junjungan kita. Itu yang menjadi panutan kita, menjadi guru kita setelah Sang Buddha parinibbana. Dhamma menjadi guru kita. Nah, itu. Jadi kita sangat yakin sekali terhadap Dhamma, ajaran Sang Buddha, kebenaran ya. Jadi sudah nggak ada lagi yang namanya bimbang, ragu-ragu, itu nggak ada, sangat yakin sekali ya kan. Tadi kan udah baca ya, Dhammanusati Swakato Bhagavata Dhammo Sanitiko Akaliko Epasiko Opanaiko Pacatang Wedita Bowinuhi Ti. Jadi artinya adalah Dhamma sudah sempurna dibawakan oleh Sang Bhagawa ya, mengundang untuk dibuktikan ya. Akaliko tidak lekang oleh waktu. Pasiko mengundang untuk dibuktikan, dapat diselami oleh para bijaksanawan. Nah itu. Jadi sangat yakin sekali dengan Dhamma ajaran Sang Buddha. Lalu kita praktik pariyati pati-pati. Nah ya, yakin bukan hanya sekedar kita ngapal-ngapal, tapi harus kita praktikkan. Mengapa? Yaitu kita sangat yakin sekali. Pasiko, Dhamma mengundang kita untuk membuktikan, datang dan buktikan. Jadi bukan hanya sekedar wacana, doktrin, teori, itu bukan. Pasiko dapat diselami oleh para bijaksanawan, sangat amat dekat dengan kita. Nah itu.
Jadi yakin terhadap Dhamma dan juga yakin terhadap Sangga. Ya, kalau zaman Sang Muda ada Arya Sangga. Nah sekarang ya ada para Bante ya, anggota Sangga. Nah, kita yakin nih, bukan yakin nih misalkan Bantenya bukan. Nah, maksudnya yakin terhadap Arya Sangga dulu zaman Sang Muda, perwakilan. Nah begitu ya, sangat yakin. Ini juga perlu ya, penting. Lah gimana coba? Ya sekarang contoh lah, ya sekarang aja lah, ya kan sekarang aja kita ambil umpama lah. Kita kan bicara realita ya. Ada satu atau dua Bapak sekalian di depan sini misalkan nggak yakin, nah, ya kan ragu-ragu, nggak percaya. Ini depan ini siapa? Kan anak muda ngerti apa? Gitu kan ragu-ragu, berkecamuk dalam pikirannya. Namanya pikiran siapa yang tahu? Ragu-ragu. Lah gimana Bapak sekalian mau duduk dengarkan khotbah Dhamma? Ya kan? Sementara masih ada keraguan-raguan, masih ada pertentangan, ya kan? Masih ada ya itu penolakan di dalam dirinya. Nah itu yang nggak bisa. Jadi bukan sayanya, bukan ya. Jadi Bapak sekalian yang harus Bapak sekalian yakini itu bukan akunya, bukan sayanya ya. Ya bukan, tapi apa? Ini sebagai simbol ya, simbol dari anggota sangga gitu ya. Jadi yang kita yakini ini adalah sangganya, bukan akunya, bukan ya. Jadi Bapak sekalian ini penting supaya apa? Supaya kita mau membuka pikiran kita mau mendengarkan, kita mau menyimak, kita mau memahami apa yang sedang disampaikan. Ya kan? Orang yang memperhatikan orang yang sedang ceramah di depan ini aja belum tentu semuanya dia tanggap semua, ya kan? Apalagi kalau misalkan pikirannya udah ada keraguan-raguan, nggak percaya, nggak yakin, nggak mau membuka diri, istilahnya begitu, ya kan? Apalagi punya pertentangan, ya kan ada tuh Sang Buddha sampaikan, saat mendengar khotbah Dhamma, itu kita harus siap ya, siap secara fisik dan siap secara mental. Kalau misalkan sudah ada penolakan dan pikiran kita, batin kita itu nanti sulit, nggak bisa kita menyelami Dhamma atau kebenaran. Gitu. Jadi yang Bapak Ibu sekalian yakini itu bukan sayanya, bukan ya. Yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu sekalian itu meyakini ti sarana ti ratana sang sangga ya. Jadi bukan akunya, enggak ya, bukan, tapi apa yang akan saya sampaikan itu kebenaran Dhamma itu yang Bapak Ibu sekalian yakini, hargai, hormati. Nah begitu ya, bukan akunya, enggak ya. Jadi seperti itu. Ini penting, ini sangat penting. Ini dasar ya, landasan, fondasi. Kalau ini yang dasar ini aja tidak mampu kita kelola, itu sulit nanti kita untuk bisa berkembang kualitas batin kita. Lah iya, lah gimana mau berkembang kualitas batin kita sementara kita ragu-ragu, ya kan? Sama yang di depannya kita nggak yakin, ya kan? Nggak yakin lah gimana kita mau menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan. Nah begitu ya. Ini kita bicara ya realita lah ya, realita seperti itu. Jadi keyakinan itu sangat perlu ya Bapak sekalian. Kalau Bapak sekalian sudah cukup lama beragama Buddha, ya dijaga ya keyakinannya. Jangan sampai keyakinan Bapak sekalian itu merosot, tercemari, atau bahkan ya begitulah ya, terbelenggu kali, atau menambah itu tadi kotoran batin. Jangan ya. Jadi kita mau Buddha harus bergembira, ya harus bersyukur. Ya belum tentu loh orang lain di luar sana bisa ketemu Dhamma, ya kan? Walaupun tetangganya atau dekat sini, belum tentu dia bisa punya kesempatan atau mau, atau ada kondisi yang mengkondisikan dia untuk bisa ketemu Dhamma itu sulit ya Bapak sekalian. Kita terlahir sebagai manusia udah sulit, apalagi ketemu Dhamma. Jadi jangan sampai kitanya yang udah beruntung terlahir jadi manusia, ada Dhamma, ada ketemu, jangan disia-siakan ya. Jadi keyakinan kita jaga sebaik-baiknya, yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah ini menjadi pemikiran kita, menjadi karakter kita ya sebagai umat Buddha, pengikut ajaran Buddha ya. Upasaka-upasika juga yang pertama ya. Jadi Hataka ini dia punya kualitas sendiri berupa sada yang unggul. Pokoknya kalau bicara keyakinan juara, jadi nggak perlu disangsikan lagi. Yang kedua, Hataka itu dia punya kualitas diri yang mengagumkan itu berupa kemoralan, moralnya, silanya. Nah, ini Hataka dia sudah canggih lah, sudah mahir kalau bicara latihan Pancasila Buddhis, latihan kemoralan, moralnya, latihan silanya sudah oke. Nah ini juga moral juga menjadi karakter kita ya, menjadi kualitas diri kita yang bisa kita banggakan.
ya bisa menjadi menakjubkan buat kita. Ya moral, coba bayangkan kalau kita nggak ada moralnya gimana, ya kan? Nggak bisa, percuma Anda mau sepintar apapun, tapi moral, ya tahu sikap kita juga sama ya. Jadi kita punya moral tercermin dalam attitude atau sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari, berteman, bersosialisasi itu bisa dilihat atau kita wujudkan dalam sikap kita sehari-hari. Jadi moral itu penting ya. Moral itu kualitas diri kita. Tahu ya moral. Jadi kalau itu sila nggak perlu bahas terlalu itulah ya. Pokoknya yang tadi Pancasila Buddhis ya udah ngerti ya. Latihan Pranadipata Wiramana Mandiami Adi dan Anda ya. Kami sebicara Musabawada Surameraya itu ya. Itu dilatih jaga sebaik-baiknya. Mengapa? Itu kualitas diri kita ya. Yang ketiga itu hiri. Nah ya, bukan ke kiri, bukan, tapi hiri ya. Iya, hiri-hiri enggak ya, itu jali-jali ya kan. Tapi hiri itu malu. Ya bukan malu-maluin, enggak. Atau malu, bukan malu yang negatif ya, tapi di sini hiri ini malunya itu yang positif ya, rasa malu. Hiri ini juga termasuk kekuatan kita ya, kekuatan karakter kita. Jadi hiri ini bisa menjadi sumber kekuatan diri kita. Jadi malunya itu bukan malu-maluin gitu kan, maluin keluarga gitu bukan, tapi malu berbuat salah, malu berbuat jahat. Nah itu positif loh, itu sangat berguna buat kita. Coba bayangkan ya kan, kita nggak ada malu-malunya sama sekali ya kan, sekarapnya kita aja mau berbuat ya kan, bagaimana ya kan, akhirnya malu-malu, udah maluin dirinya sendiri, maluin keluarganya pula ya kan, maluin tetangganya juga ya kan. Nah, begitu ya. Jadi kita harus punya namanya hiri ya, punya rasa malu tapi yang positif ya. Saya mau buat salah, pikirkan dulu ini benar atau enggak gitu kan, ini kejahatan atau enggak. Nah, jangan malu ya, kita kan mau Buddha. Nah itu kan, saya kan mau Buddha, jangan banyak buat jahat, saya malu ya kan, malu sama tetangga ya kan, malu sama keluarga. Yang buat jahat siapa, yang kena akibat, yang kena malunya siapa. Nah begitu ya kan. Nah ini coba bayangkan ya kan, kalau kita nggak punya malu ya kan, ya udah asal-asal aja, terserah kita mau nanti akibatnya masuk penjara, repotin orang tua ya kan, peduli amat. Nah coba kita nggak ada rasa malunya, nggak ada hirinya, mau jadi apa ya kan, mana bisa, nggak bisa ya. Jadi kita harus punya kualitas diri berupa hiri ya, rasa malu nanti salah ya, buat salah nanti bisa dicela ya, malu buat jahat, malu nanti tidak mendapatkan suatu hal yang bermanfaat, melakukan suatu perbuatan yang tidak ada gunanya. Nah itu ya, rasa malu. Untuk apa ya kan saya berfoya-foya. Nah itu ya, malu, saya malu foya-foya. Mengapa? Nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Nah gitu. Atau dia gaya hidupnya itu ya itu tadi ya, gengsi-gengsian. Untuk apa ya kan, malulah, masa mau Buddha ya kan gaya hidupnya kayak begitu. Nah itu, jadi malu kalau misalkan dia bisa melakukan sesuatu yang memunculkan kualitas yang tidak berguna. Nah malu memperoleh kualitas yang tidak berguna. Nah itu malu itu. Jadi malu itu yang positif, hiri ini malu yang positifnya. Ini harus kita miliki ya. Jadi sama Buddha kalau ingin melakukan suatu perbuatan dipikir-pikir dulu, ya kan, bisa berakibat maluin diri kita sendiri atau lingkungan. Nah, jangan, ya kan? Nah, itu perlu ya. Ini bagus juga sebagai perlindungan buat kita menahan diri kita. Keempat itu ya temennya, hiri dan otapa itu rasa takut ya, bukan takut gelap, takut ke kamar mandi, takut bicara sama Bante, nah itu kan, takut pulang malam ya kan, takut lewat kuburan, enggak ya kan, tapi takut akan ya itu tadi kejahatan atau kesalahan, atau takut nanti mendapatkan suatu kualitas yang tidak berguna itu. Jadi punya rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Nah itu, jadi harus kita pikirkan malu dan takut. Coba bayangkan, kita nggak ada takut-takutnya, nggak ada malu-malunya, ya mau jadi apa? Ya kan? Nah ini kan sesuai dengan kemoralan, sesuai dengan sila, ya kan? Sesuai dengan kita ya mengerti kebenaran, ini sesuai. Jadi kita harus punya otapa takut. Takut nanti saya mencela diri saya sendiri, takut nanti saya dicela, takut nanti saya masuk penjara, takut nanti saya masuk neraka. Nah itu
harus kita takuti loh. Ya kan, coba nggak takut-takutnya. Bahasa bahasa umumnya udah nggak ada urat malunya, nggak ada urat takutnya begitu ya. Ya nggak boleh begitu ya. Nah, kita yang punya pengetahuan, kita mengerti kebenaran, nah kita harus memiliki rasa takut. Tapi rasa takut yang positif itu kualitas loh ya. Itu kualitas diri kita, itu kekuatan diri kita, itu hal yang patut kita miliki. Jadi harus selalu kita ingat-ingat ya. Kita harus pikirkan dulu suatu perbuatannya nanti akibatnya bahaya atau enggak, bisa masuk neraka atau enggak, akibat buruk atau enggak. Nah, itu yang harus kita sadari ya. Jangan sampai apa yang kita perbuat itu ternyata kejahatan. Nah, itu akibatnya. Ya kan? Atau ada yang nggak ada takut-takutnya lagi, ya biarin dah Bante ya kan. Urusan meninggal lah kehidupan berikutnya, biarin dah. Yang penting sekarang saya senang ya kan, biarin orang lain ya, jangan begitu ya. Ya, jangan. Kita umat Buddha itu yakin akan ada kehidupan berikutnya. Jadi jangan kira udah selesai kehidupan ini urusannya selesai ya, jangan begitu. Itu pandangan salah, mincaditi ya. Jadi kita harus yakin bahwasanya ada kehidupan berikutnya. Urusannya masih episode berikutnya lagi ya, masih kehidupan berikutnya lagi, masih lanjut lagi. Jangan kira kalau berbuat di sini ya kan asal-asal sesuka hati ya kan, habis itu udah, jangan pikir begitu, masih ada urusan berikutnya lagi. Nah gitu ya. Jadi harus punya betapa rasa takut ya, ini perlu. Ini supaya kita latihan untuk tidak banyak berbuat jahat ya. Jadi menahan diri. Mengapa kita takut masuk neraka? Ya kan, masa nggak ada takutnya ya kan, mau jadi apa nih orang, keras kepala sekali ya istilahnya ya kan, ngeyel sekali, nggak ada takut aja udah kasih tahu orang masuk neraka, masih nggak takutnya mau gimana ya kan. Jangan ya, kita mau Buddha yakin ya bahwasanya ya ada ya alam bahagia, ada alam menderita, kita yakin itu ya. Jadi kita nggak mau, kita takut nanti masuk neraka. Jangan kan masuk neraka jadi peta ya kan, di alam binatang aja coba bayangkan ya kan, binatang kan kita bisa ngeliat hari-hari ya kan dekat rumah. Coba bayangkan ada yang kucing kasihan yang ketabrak lah ya kan, anjing yang buduk lah coba nggak kepikiran apa kalau misalkan anjing buduk itu Anda begitu ya kan, masuk neraka begitu. Ini kan cerita, kita kan bicara cerita kehidupan ya, memang ada ya kan. Ya kucing, anjing masih mending kalau misalkan telah jadi anjing dirawat sama anak orang kaya ya, bahkan makannya, rawatnya, biayanya lebih besar dari ngerawat anaknya itu kan, itu masih benih. Nah, tapi ya namanya juga jadi binatang ya, janganlah ya, masih ya ngarapin jadi anak anjing dipelihara sama orang kaya, janganlah ya, jangan. Mau sebagus-bagusnya kayak gimana tetap aja binatang ya kan. Kesempatan bawa baiknya ya akalnya kan terbatas ya. Mending kita manusia, nah, kalau bisa jadi dewata ya kan, masih mending kita nikmati jadi dewata, bahagia dalam sana. Habis itu kalau nggak kita jadi manusia ya, di keluarga yang berkecukupan, jadi kita banyak kesempatan bisa bawa baik yang begitu ya. Jangan ngarapin jadi itu ya kan, kasihan kucing dibuang ke tong sampah, emang sampah gitu kan, nggak begitu kan, kasihan. Nah begitu itu, masa nggak ngeri, masa nggak ada takutnya kan, takut lah itu kasihan. Kadang kita begitu ya kan, kasihan ini anjing kok gitu amat, ada yang sakit sampai pincang-pincang, nah begitu kan, ditelantarkan, nah begitulah ya. Itu sebenarnya ya itu dhamma, itu kita bisa menjadi pelajaran buat kita ya, pengetahuan buat kita. Jangan sampai kita kayak begitu. Nah itu jadi rasa takut, nah itu positif, bagus ya. Jangan masuk neraka, jangan jadi peta ya, atau ya itu hantu-hantu jadi peta kan, kasihan ya, peta kelaparan ya gitu kan. Waduh, nanti jadi peta enak ya kan, nggak kelihatan, kita bisa jahilin loh, seneng jadi peta. Nah, jangan ya, jangan. Nah gitu, itu rasa takut ya. Itu sehingga apa, kita menahan diri, jangan membuat jahat lagi, bahaya itu jadi peta ya kan, jadinya itu jadi hewan masuk neraka, jangan mau ya. Nah itu keempat. Kelima itu bau saca itu terpelajar. Nah si Hataka ini dia pinter, cerdas, terpelajar, banyak belajar ya, banyak pengetahuan, banyak wawasan. Nah itu ya, jadi Upasaka Usika, bagus sekalian, harus pinter ya, pinter
ya, pinter dhamma dan pinter pengetahuan lainnya, sekolah setinggi-tingginya dah ya, itu sebagai itu tadi menjadi pribadi, menjadi umat Buddha yang berkualitas. Mengapa? Terpelajar, cerdas ya. Ya perlu punya wawasan. Jadi maksudnya cerdas itu bukan hanya dhamma ya, pengetahuan-pengetahuan lainnya ya, sekolah yang tinggi. Ya sama kayak tadi naik angkot ya kan, coba ya kan, matanya udah nggak awas gitu kan, terus tambah belajar nggak mau ya kan, ya 01 jadi 011, nah itu kan salah naik angkot kemana-mana jadinya ya kan, begitu ya. Jadi harus terpelajar, cerdas, tahu waktunya. Wah ini angkotnya nanti ngetemnya di mana, nyampainya jam berapa, nah gitu kan, tahu, punya wawasan, punya pengetahuan, terpelajar begitu ya. Jadi bau saca itu kualitas diri kita ya, mengagumkan, bisa kita banggakan, berguna buat kita ya. Yang keenam, kelima ya, keenam ya. Keenam itu dermawan. Nah, dermawan, bukan Pak Dermawan, bukan ya, bukan Pak Dermawan, bukan. Maksudnya sifatnya. Jadi dia mudah untuk berbuat baik ya. Jadi bukan hanya berbuat baiknya itu bukan hanya sekali-sekali saja ya, tapi kalau udah dikategorikan sebagai dermawan itu berarti ya dia sudah sering, ya sudah sering berbuat baik ya. Kalau urusan berbuat baik itu ya nggak perlu ngomong lagi, udah nggak perlu banyak mikir-mikir lagi, ya udah sangat rajin dan rutin dan senang berbuat baik itu. Jadi dermawan ya, atau donatur. Nah itu bagus, itu kualitas diri kita ya. Lalu ketujuh itu panya ya, kebijaksanaan. Nah ini perlu ya, cerdas tapi nggak ada bijak-bijaknya, ya kan? Nggak ada dewasa-dewasanya. Ya tahu, ya kan? Anda pinter. Pernah nggak orang kopi sekian ketemu orang yang begitu? Pinter sih pinter, cuman itu tadi, ya kan? Ya kebablasan, nggak menempatkan dirinya, ya kan? Orang sedang belajar, orang sedang meditasi, orang sedang di perpustakaan misalkan ya. Coba Bapak sekalian di perpustakaan, Bapak sekalian sedang baca. Di sampingnya orang pinter sih, cuman ya itu tadi, dia ngobrol terus dia menunjukkan kepintarannya lah, gimana ya kan? Pintar sih pintar, tapi attitude-nya, sikapnya yang membuat dia yang bisa diterima, jadi nggak pinter dah, ya kan? Nah gitu ya. Jadi panya itu kebijaksanaan itu ya tadi. Kapan kita harus berbuat, kapan kita harus diam, di mana kita harus berbuat. Nah, tahu menempatkan diri, dewasa, punya pengertian, pemahaman, nah, kematangan batin, kematangan mental. Nah, itu ya perlu ya. Jadi Bapak sekalian, pinter harus ya, cerdas harus, tapi harus diiringi dengan yang namanya kebijaksanaan ya. Ini perlu, penting supaya ya Anda bisa diterima. Kalau Anda hanya cerdas, pinter, tapi nggak tahu diri atau nah begitulah ya, sikapnya nggak karuan, ya kepintaran Anda nggak dianggap, sulit ya. Nah, kita umat Buddha itu pinter dan bijaksana pula. Nah, yang harus dilatih, yang harus kita kembangkan itu kebijaksanaan ya. Jadi orang pinter itu belum tentu bijak, tapi orang bijak itu ya pasti pinter. Jadi dia harus melewati level yang namanya pinter dulu, perlu bisa bijak. Tapi kalau berhenti hanya di pinter, ya jangan ya, itu tadi nanti sikapnya, perbuatannya nggak karuan, percuma. Kepintarannya tidak membawa dia kepada kebahagiaan hidup, kesuksesan, tapi kecerdasannya atau kepintarannya malah menjadi istilahnya bumerang buat dia, begitu ya. Ngerti ya Bapak sekalian ya? Nah gitu. Jadi tambah satu lagi. Nah si Hataka itu ternyata orangnya itu cukup hati, santuti, puas diri, nah puas hati. Jadi nggak banyak maunya. Nah, jadi ceritanya itu saat Sang Buddha memuji Hataka itu di depan para bante, terus para bante ini besoknya dia terima dana makan di rumahnya si Hataka ini. Lalu bante ini cerita ke Hataka, kemarin itu Sang Buddha memuji, bahasa saya lah, bahasanya begitulah, memuji Anda itu punya kualitas diri, yang Anda punya 7 kualitas diri. Sang Buddha memuji Anda menakjubkan gitu kan. Si Bante ini sampaikan ke Hataka. Si Hataka itu lalu ngomong, wah Bante, di sini ada orang lain lagi nggak ya? Ada orang lain nggak selain saya? Oh nggak ada. Oh ya sudah. Ya, jadi Hataka itu dia rendah hati, nah istilahnya begitu. Jadi dia tuh nggak mau dia itu punya kualitas itu ditonjolkan. Dia nggak mau dipuji-puji. Padahal dia dipuji oleh Sang Buddha, dia nggak mau orang lain tuh tahu. Nah gitu. Lalu setelah selesai, Bante ini balik ke wihara, ketemu Sang Buddha, dia kasih tahu.
Sang Buddha atau Bante, tadi saya ketemu si pemuda Hataka ini, saya sampaikan yang kemarin Bante ngomong begitu. Lalu si Hataka ini dia nggak mau, saat disampaikan itu nggak mau ada yang dengar. Nah gitu. Wah, Sang Buddha tambah kagum. Wah, ternyata si Hataka ini tambah satu lagi kualitas diri yang ke-8, yaitu santuti. Puas diri, puas hati, tidak sombong, tidak mau menonjolkan kualitasnya, rendah hati. Nah, puas dengan dimiliki begitu. Ya, jadi coba bayangkan Bapak sekalian, ini kan 8 kualitas diri atau karakter sifat itu ada di diri kita kembangkan. Kan luar biasa sekali. Ya kan, hidup kita ya bakalan bagus lah, bakalan baik lah. Karena kan yang kita kembangkan yang baik-baik, ya kan? Itu yakin, ya kan, kita bermoral, kiri otapa, cerdas, ya kan, dermawan, banyak berbuat baik, bijaksana, lalu rendah hati pula. Wah, aduh, ya kan, siapa yang nggak mau, ya kan, mau, ya kan, pengen punya anak begitu mau, ya kan, yang anaknya udah dewasa pengen nanti dapat pasangannya kayak gitu ya. Jangan begitu ya, maksudnya jangan dikasih tuntutan lah ke anaknya ya, nah ntar lu cari pasangan lu pengen dapat menantu yang kayak begitu ya, semoga sih ya semoga, tapi ya diri kita sendiri yang lebih utama ya, kita kembangkan kualitas diri ini menjadi teladan buat kita ya. Pemuda atau rumah tangga Hataka ini bisa menjadi cerminan, menjadi teladan buat kita ya, khususnya upasaka-upasika ya, bisa meneladani si pemuda Hataka ini ya. Dia dipuji oleh Sang Buddha, berarti udah luar biasa, tak main-main, ya kan. Namanya Sang Buddha, seorang Buddha memuji itu kan nggak sembarangan, ya kan. Apalagi seorang upasaka-upasika dipuji punya 7 plus 1, 8 kualitas yang bagus, wah itu udah luar biasa sekali. Nah itu bisa menjadi contoh ya, menjadi semangat, menjadi motivasi buat kita ya, khususnya upasaka-upasika, terus berlatih rumah tangga, berlatih ya untuk menjadi pribadi lebih baik. Orang berbuat baik itu apa? Untuk dirinya lebih baik. Berbuat baik untuk menjadi orang baik. Nah, jangan sampai kita berbuat baik malahan kebalikannya. Nah, ini kita bicara realita lagi loh ya. Ya, Bapak sekalian pernah ketemu nggak? Ya kan, orang sih berbuat baik, rajin, rutin berbuat baik, tapi lama-lama ya egonya juga besar. Nah, hati-hati Bapak sekalian. Itu namanya kebajikan yang sudah tercemar egonya. Ya kan? Tercemar tadi angkuhnya, egonya, ya kan, mohanya egonya. Saya berbaik lama-lama aku malah tambah sombong, tambah egonya tambah besar, mau berkuasa lah. Sebagian banyak berbaik, sebagian pengen berkuasa lah. Masa berbaik malah menambah ego, menambah keburukan lah. Berarti kan ada yang keliru, ya kan? Kita mudah jangan sampai seperti itu. Kita berbuat baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita berbuat baik untuk menjadi orang baik. Jangan kebalik loh ya. Kasihan kebajikan itu, ya kan? Hanya karena beberapa orang atau oknum yang belum mengerti akan kebajikan, lama-lama akhirnya itu tadi banyak ngikut, ya kan? Akhirnya kebajikan itu malahan membuat dia jadi nggak baik lagi lah, ya kan? Gimana? Berarti kan keliru. Yang salah bukan kebajikannya, yang salah ya orangnya itu, personnya, orangnya, pribadinya itu belum ngerti. Nah gitu ya. Kita mau Buddha jangan sampai seperti itu ya. Semakin kesini jangan semakin kesini semakin kesono. Jangan ya. Semakin kesini semakin baik. Nah begitu ya. Ini kembali kita ingatkan lagi. Jadi kenapa damai itu harus dibuktikan? Kenapa? Damai itu harus diulang-ulang, dipelajari, dipahami, diselami. Nah itu tadi, jangan sampai semakin kesini semakin kesono. Nah jangan ya. Udah kita susah-susah buat baik, malah egonya kita di luar kendali. Nah, itu ya. Makanya perlunya pengertian, perlunya perhatian kita, jangan sampai ya. Jadi saya berbuat baik untuk menjadi lebih baik, saya berbuat baik untuk menjadi orang baik, jangan kebalik ya, berbuat baik malah tambah buruk, jangan ya, seperti itu. Jadi inilah ya, pada kesempatan sudah masuk malam ya, pada kesempatan sore menuju malam ya, ini sedikit sharing dhamma aja lah ya, sedikit sharing dhamma ya, temanya mengenai itulah ya, kebajikan ya, kualitas kebajikan itu seperti itu. Jadi kebajikan itu perlu, mengapa? Akan membawa kebaikan buat kita, membawa kebahagiaan, keberkahan untuk hidup kita ya. Saya rasa cukup ya, nah seperti itu. Jadi
eh, pada kesempatan malam hari ini, ya itulah. Jadi terus kembangkan hal yang baik ya. Jangan sampai lupa diri ya bahasanya ya. Jangan sampai lengah, selalu waspada, selalu fokus, kembali harus mengingatkan diri kita sendiri ya. Kalau ada orang lain yang mengingatkan kita, ya terima kasih. Tapi kalau nggak ada, ya diri kita sendiri harus mengingatkan diri kita. Nah, itu ya, jangan sampai kita kebablasan, lengah, atau tidak waspada lagi. Itu jangan ya. Yang rugi nanti diri kita sendiri ya. Ya semoga berguna, semoga bermanfaat ya. Sharing Dhamma pada malam hari ini. Akhir kata, terima kasih. Sampai sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Boleh, Bante? Nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa menit untuk diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara detail kepada Yang Mulia Bante, bisa disiapkan secara lisan maupun tertulis. Untuk pertanyaan lisan nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk maju ke depan. Untuk yang tertulis silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di secari kertas yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Nanti saya akan ambil pertanyaan tersebut. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian. Kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu Namo Sakyamuni Buddha pada halaman 96. Bersujud di hadapan Bodhisattva, dipuja seluruh manusia, mengajarkan dhamma sumber kesunyataan yang meliputi semesta alam. Walaupun tiada kasih-Mu yang bersemi, yang bersemayam dalam jiwaku. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, suci mulia Sakyamuni Buddha. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Maha sempurna Sakyamuni Buddha. Aku bersujud di hadapan Bodhisattva yang dipuja seluruh manusia, mengajarkan dhamma sumber kesunyataan yang meliputi semesta alam. Walaupun tiada kasih-Mu yang bersemi, yang bersemayam dalam jiwaku. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, suci mulia Sakyamuni Buddha. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Maha sempurna Sakyamuni Buddha. Aku berjanji pada diriku, hidup berlandaskan Buddha Dhamma,
hapuskan karma burukku menuju jalan kenibanan. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, suci mulia Sakyamuni Buddha. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Maha sempurna Sakyamuni Buddha. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, suci mulia Sakyamuni Buddha. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Maha sempurna Sakyamuni Buddha. Aku bersujud di hadapmu Bodhisattva. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya sesi tanya jawab. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan? Kami persilakan untuk maju ke depan. Namo Buddhaya Bante. Bante, tadi kan ada dikatakan bahwa orang itu harus berpuas diri. Ya, berpuas diri ya. Kalau misalkan ada seorang temannya, dia adalah seorang pengusaha dan dia sudah punya segala-galanya, tapi dengan segala-galanya dia sudah ada banyak perusahaan dan tapi dia tetap ingin terus mengembangkan usaha-usaha dia dengan yang lain-lainnya sampai sebanyak-banyaknya begitu. Apakah tindakan yang demikian itu namanya tidak berpuas diri? Terima kasih Bante. Ya, pertanyaan yang menarik ya, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang ya kita bicara realita ya, namanya juga semangat atau bahasanya itu jiwa ya. Jadi maksudnya gini, jiwa itu di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai semangat ya, bukan jiwa atma ya, jadi enggak ya. Jadi kita mau Buddha, jadi sebenarnya kata jiwa ini kita mau Buddha bisa menggunakan ya, kalau kita rujukannya tetap sebagai dari KBBI. Jadi jiwa dalam arti ada semangat ya, namanya juga semangat seorang pengusaha ya, wirausaha ya. Wah, saking semangatnya tidak diimbangin dengan belajar dhamma, kadang-kadang ya begitulah ya, ya istilahnya kebablasan gitu ya. Tapi sebenarnya begini, jadi ini dua sisi ya, dua sisi. Yang pertama, puas diri itu dalam hal batinnya. Terus yang kedua, sebagai seorang wirausahawan atau pengusaha, ya memang dia bakatnya, semangatnya di situ, ya sebenarnya tidak jadi soal juga. Nah, jadi ini dua hal yang sedikit berbeda. Puas diri atau puas hati itu dalam konteks batinnya. Nah, jadi kalau profesi dia sebagai pengusaha atau wirausaha, dia terus mengembangkan usahanya, nggak soal. Nah, jadi itu bukan konteksnya itu tidak puas diri, enggak. Misalkan orang tersebut dia terus mengembangkan usahanya, ya kan? Tapi dia gunakan untuk menghidupi karyawan, nah, atau dia misalkan dia niatkan dia terus mengembangkan usahanya itu demi untuk ekonomi, ya kan? Untuk banyak orang, berguna, bermanfaat untuk banyak orang, nggak soal. Nah, gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi enggak semua pengusaha itu tidak puas diri, enggak. Nah, begitu ya. Jadi ada juga pengusaha yang mengerti, paham, ya dia puas diri, tapi dia tetap bekerja keras mengembangkan usahanya. Is okay, nggak jadi soal.
ya kan? Dia puas diri terhadap gaya hidupnya, dia hidup sederhana, berbuat baik juga, tidak pamer dan lain sebagainya. Itu puas diri, gaya hidup dia, batin dia bagus. Tapi di luar sana dia tetap bekerja keras, mengembangkan usahanya. It's okay, itu namanya dia bekerja keras, itu bagus. Dan tindakan dia niatkan untuk berguna untuk banyak orang, nggak jadi salah. Nah gitu ya. Yang menjadi keliru, nah udah dia nggak ada puas-puasnya, ditambah gaya hidupnya buffet-buffet, nah itu dikatakan sebagai orang yang nggak tahu diri atau nggak puas diri. Nah itu ya. Jadi ini dua hal yang sedikit berbeda. Nah, jadi puas diri dalam hal kualitas batinnya, nggak soal dia mengembangkan bakatnya, memang kemampuan dia itu dia begitu, memang orang dia itu pintar berbisnis, nah, nggak jadi soal ya gitu. Jadi ini kita harus bicara konteks. Jadi puas diri dalam batin dan juga terus bekerja keras dan tindakannya itu bisa berguna untuk banyak orang, itu bagus sekali. Nah, gitu. Yang jadi nggak bagus itu tadi nggak karuan hidupnya, ya kan, merugikan pihak lain, dia mengembangkan usahanya dengan menyakiti, ya kan, atau menghancurkan persaingannya, nggak karuan. Nah itu yang negatif itu yang nggak boleh. Tapi di sini konteksnya adalah puas diri yang positif, seorang pengusaha yang mengerti, yang positif, yang baik, yang berkualitas seperti itu. Ya, jadi tetap seorang pengusaha tetap harus bekerja keras mengembangkan usahanya. Di samping itu kualitas batinnya juga harus dikembangkan. Nah itu dia. Ya, jadi jangan takut ya jadi pengusaha. Ya, jujur saya jadi pengusaha bos, nanti saya dikira nggak puas diri. Ya nggak begitu. Ya, justru Anda kalau jadi pengusaha itu ladang atau kesempatan yang sangat amat besar, Anda berguna untuk kalangan banyak orang, ya kan? Nah, begitu. Ya, jadi pengusaha Buddhis itu begitu. Jadi jangan takut mengembangkan usahanya ya. Kan kadang yang kita ngelihat itu kan di luarnya aja. Wah, tetangga saya itu kok nggak ada puas-puasnya. Kan kelihatannya, Anda kan nggak tahu, ya kan? Dia di samping itu dia berbuat baik kemana-mana, ya kan? Bisa aja. Nah itu yang harus kita mengerti. Jadi sebagai umat Buddha yang berprofesi sebagai pengusaha harus seperti itu ya, pengusaha Buddhis. Nah begitu, pengusaha Buddhis yang sukses itu begitu, usahanya sukses, kualitas batinnya juga sukses. Wah itu kan luar biasa sekali. Nah gitu ya, itu maksudnya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Selamat sore, Namo Buddhaya Bante. Saya izin bertanya. Saya ingin bertanya terkait keterbukaan ya Bante. Bisa dikatakan ketika masuk dunia kerja, pertama saya diberi satu statement atau bertemu satu situasi di mana revisi atau feedback dari atasan bahwa kamu itu kurang terbuka gitu. Nah, sempat saya mereview atau memikir ulang gitu maksud dari keterbukaannya. Yang pertama, keterbukaannya yang dimaksud itu apakah dari sayanya harus terbuka tentang diri saya sendiri, atau yang kedua, keterbukaan saya yaitu menerima feedback dari atasan. Namun di sisi lain dari atasannya sendiri, kadang saya mereview bahwa yang diberikan itu tidak sesuai gitu. Apakah saya harus menurunkan ego atau menerimanya? Dan sempat berpikir terkait keterbukaan. Mungkin dari Bante boleh izin membantu saya mendapatkan gambaran maksud dari keterbukaan yang diberikan dari pengalaman saya yang saya dapatkan itu bagaimana sih Bante? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus juga ya. Ya bilang ke bosnya, iya bos, terbuka gajinya kurang gitu. Ya enggak, bercanda aja. Ya maksudnya, ya memang kalau bicara konteksnya terbuka, ya kalau di dunia kerja, saya rasa nggak semua hal ya harus kita sampaikan ya di banyak orang ya. Apalagi di dunia kerja kan itu kan bukan saudara, ya kan, bukan teman juga belum tentu, ya kan, itu kan rekan, apalagi bos
Jadi harus ditanyakan langsung ya kan ke atasannya ya, ke pemimpinnya, ya maksud bapak atau ibu itu dalam hal apa, ya kan? Kalau terbuka gaji ya saya udah kasih tahu, bos gajinya kurang ini saya udah terbuka, nah, gitu kan? Ongkosnya kurang, ini kan? Terbuka, ya kan udah terbuka, gitu kan? Atau lu kerjanya udah numpuk nih bos, nah ini saya terbuka. Kalau misalkan bosnya masih ngomong Anda tidak terbuka dalam konteks apa, nah, itu lebih baik didiskusikannya, Pak, Bu, atau pimpinannya, maksudnya tidak terbuka itu apa? Apakah dalam hal berteman, bergaul, atau misalkan kesulitan bekerja atau apa gimana ya? Jadi harus dibedakan juga ya. Jangan mau juga ya. Jangan mau Anda terjebak harus Anda membuka privasi ya, kehidupan pribadi Anda di dunia kerja. Nggak ada urusan. Kerja ya profesional aja, ya kan? Ya kalau misalkan bosnya ngomong gitu ya langsung ketemu aja. Ya ketemu aja, Bapak Ibu. Masa Anda tidak terbuka itu dalam hal apa? Dalam hal bergaul atau dalam hal bekerja? Nah, jadi profesional aja. Kalau konteksnya itu kerja, Anda jangan ya nggak semuanya harus Anda terbuka ya. Anda juga harus punya prinsip. Ya, bos. Ya kalau Anda nanya-nanya pribadi saya, keluarga saya, ya sorry aja, saya punya privasi. Nah, itu boleh Anda tolak ya. Ya profesional aja. Ya kalau urusan kerja, coba mana yang tidak terbuka, nah gitu ya. Jadi pertama ada kesempatan Anda langsung tegasin aja, tanya langsung ke bosnya, tidak terbuka dalam hal apa bos, nah gitu ya. Ya jadi Anda juga harus punya batasan ya, harus punya privasi sendiri. Kalau misalkan bosnya masuknya kehidupan pribadi Anda, jangan mau, ya nggak boleh. Anda harus punya harga diri, Anda harus punya privasi, Anda harus ya punya hak untuk menyampaikan dan tidak menyampaikan ya. Jadi privasi Anda tetap nggak boleh Anda terbuka. Tapi kalau urusan kerja ya silakan. Dalam konteksnya apa dulu bos, nah, ya kan. Urusan gaji udah saya udah ngomong ya kan, nggak kurang ya, udah terbuka ya kan. Urusan kerja baik akan saya sampaikan, nah, gitu ya, seperti ya. Jadi walaupun Anda wanita, Anda juga harus punya prinsip ya. Anda punya harga diri, Anda punya privasi, Anda kerja profesional saja. Kalaupun harus keluar, nggak jadi soal. Kalau sudah kurang ajar ya, kalau misalnya bosnya kurang ajar, mau pengen tahu urusan pribadi Anda langsung tegas saja. Nah ya, seperti itu. Jadi tanya langsung aja. Maksudnya apa? Konteksnya apa dulu? Kalau pribadi, sorry bos, privasi saya. Nah ya, urusan kerja oke, saya sampaikan. Begitu ya. Baik, Bante, apakah ada closing statement Bante untuk malam ini? Sudah ya, cukup ya. Ya, ya sudah ya. Kalau tidak ada lagi, baik. Ya semoga kita semua maju dalam dhamma, ya tetap semangat, ya tetap semangat dan tidak perlu khawatir, harus selalu optimis, ya. Yang sedang berjuang, ya semoga semakin baik. Yang sudah sukses, jangan sampai lupa diri, ya. Ya semoga kita semuanya semakin baik adanya di kehidupan sekarang ini dan juga penuh dengan manfaat dan kebahagiaan buat kita semua ya. Akhir kata, sampai satamu untuk kita, semoga semua hidup berbahagia. Mohon maaf Bante, sebelum kita akhiri, boleh nggak Bante kita diberikan doa blessing supaya kita nih yang malam-malam pulang ke rumah bisa selamat sampai rumah, yang sakit bisa diberikan kesembuhan. Demikian Bante. Ya. Ya baik semuanya, Anjali ya, konsentrasi ya, kembangkan pikiran positif atau kembangkan meta bhavana ya. Saya bacakan Jaya Parita ya, Parita keberhasilan atau Parita kejayaan ya. Jayanto bodhiya mule sakyanang nandiwadano ewang tuang wijayo ho hijaya sujaya manggale aparajita palangke sise patawi pokare abhiseke sabba buddhanang agapato pamodati sunakhatang sumanggalang supabatang suhutitang
Sukhano sumuhuto ca suitang brahmacari supadakhinang kaya kamang waca kamang padakhinang mano kamang panidite padakina nikatwana labantate padakine bawatu sabamangga lang rakantu sabadewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabamangga lang rakantu sabadewata sabadhamma nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabamangga lang rakantu sabadewata sabba sangga nubawena sadasoti bawantu te. Demikian Bapak Ibu ceramah dhamma dari Yang Mulia Bante Attawiro. Bante atas nama umat dan pengurus Wira Pelita Musika, kami mengucapkan terima kasih atas dhamma desana dan doa blessingnya Bante.